Selamat pagi Pak Dirjen, Pak Bambang Supriyanto, juga kepada para dosen, Pak Satyawan, Pak Bayu, Bu Heru yang saya lihat, Pak Tri, serta para mahasiswa, peserta mata kuliah Pengolahan Kolaboratif Sumber Daya Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Pagi hari ini kita semua dikarunia sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan pada kesempatan pagi ini kita akan mendengar satu pengalaman yang langka barangkali bagi mahasiswa, bisa langsung mendengar dari pengambil keputusan tertinggi di Indonesia dalam hal perhutanan sosial. Seperti kita ketahui, perhutanan sosial ini salah satu bentuk pengolahan kolaboratif sumber daya alam yang sekarang sedang masif dikembangkan di berbagai pelosok Indonesia, khususnya di kawasan-kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Untuk itu, kami mengundang Pak Dirjen, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, itu nama lengkap dari Direktorat Jenderal beliau. Terima kasih Pak Dirjen berkenan hadir untuk berbagi ilmu, pengalaman kepada para mahasiswa. Dan saya ingin perkenalkan dulu Pak Dirjen kepada para mahasiswa. Sebentar saya buka, ini tentang Pak Dirjen kita. Sebagai dosen tamu tanggal 14 April 2020, dan pendidikan beliau S1 di IPB, Fakultas Kehutanan, Departemen Teknologi Hasil Hutan. Kemudian S2 di Ghent University tahun 1990-1992, dan dilanjutkan dengan S3 di universitas yang sama 93 sampai 97 dengan doktor di bidang manajemen lahan dan kehutanan. Oke, kalau itu begini, saya juga lihat di filenya Pak Dirjen ada biografi singkat beliau. Jadi untuk mempermudah, saya kira saya lanjutkan saja. Saya skip, mohon maaf Pak Dirjen, biar Pak juga kali ikut menayangkan. Tadi saya lihat slide Bapak, ada juga biografi singkat Bapak di sana. Jadi Bapak bisa juga sekaligus menayangkannya. Tapi untuk saudara-saudara para mahasiswa, dengan program perhutanan sosial yang luas di Indonesia, dan sekarang sudah saya kira masuk tahun ke-6 di Indonesia, maka kita bisa melihat hal-hal pokok, prinsip-prinsip dasar dari perhutanan sosial, apa saja yang dikembangkan oleh pemerintah yang dipimpin Pak Dirjen, dan dua buku yang penting karya beliau terbit tahun lalu, Catatan dari Tepi Hutan dan pengalaman-pengalaman beliau, itu ada dimuat di dalam course, LMS course. Jadi Anda bisa klik dan dapatkan bahan-bahan itu, sehingga sekarang bertatap muka langsung dengan beliau secara online, insya Allah Anda akan dapat pengalaman yang bertambah kaya. Saya persilakan Pak Dirjen untuk menyampaikan materi sekitar, mohon maaf ini terlambat, seberapa jam lebih, nanti Bapak bisa menyampaikan, karena jam kuliah itu 2 jam, 2 jam itu artinya adalah 100 menit Pak, di mana 60-70 menit bisa digunakan untuk kuliah, dan sisanya nanti untuk tanya jawab secara langsung. Terima kasih Pak. Baik. Mari kita beri aplaus dulu untuk Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Bowo, Prof. Satyawan Sunito, dan dosen-dosen yang lain, serta mahasiswa yang saya hormati. Terima kasih atas undangan untuk menjadi dosen tamu pada pengelolaan kolaborasi sumber daya alam di IPB. Nah, saya ingin memberikan semacam pemikiran dan juga sekaligus contoh-contoh
tadi yang telah disampaikan oleh Pak Bowo, itu semuanya saya catatkan di dalam buku yang publish, dan itu sebetulnya bisa didapat di Gramedia atau dari Google Play. Tetapi karena saya tahu karena ini mahasiswa, ya sudah kita berikan secara free, gratis untuk 2 materi tersebut dengan cara mendownload yang yang sudah saya kirimkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikutnya, buku ini sudah kita launching di tahun 2019 bulan November bertepatan dengan Festival Pesona, dan telah mendapat liputan baik itu di koran maupun di majalah, yang intinya sebetulnya kami ingin memberikan sebuah pembelajaran kepada publik apa-apa yang telah dilakukan pemerintah di dalam konteks melaksanakan perhutanan sosial, dan sekaligus untuk mendapatkan respon positif. Ini ada di Jakarta Post, berikutnya. Ada di Forest Digest. Namun pada kesempatan kali ini, karena buku ini populer untuk masyarakat umum supaya gampang dicerna, oleh karena itu pada kesempatan hari ini, saya tahu karena teman-teman semua ini punya waktu yang sangat luas karena belajar di rumah, maka saya inginkan di bahan presentasi saya tidak saya berikan dalam bentuk yang detail, karena saya ingin teman-teman bisa membacanya di buku itu, kalau bahasa populernya itu di catatan tepi hutan. Kalau bahasa formalnya, akademisi, gitu, saya sarankan membaca di Orasi. Buku Orasi yang saya bacakan waktu di Dies Natalis USU pada bulan November juga. Jadi bulan November 2 buku sekaligus saya luncurkan. Yang pertama di Gramedia dengan Tempo Publishing, kemudian yang kedua Orasi Ilmiah Inovasi Kebijakan Perhutanan Sosial 17 November di USU di Medan dengan publishingnya dari USU Publishing. Berikutnya. Ini semua materinya bisa diunduh free untuk student. Berikutnya. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi yang terdiri dari 3 bagian penting, dan itu bisa di-refer di dalam buku tersebut. Namun demikian, untuk pengkayaannya saya merekomendasi 11 artikel yang ada di sana supaya dibaca. Itu semua berdasarkan pengalaman saya ketika saya menjadi Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sejak November yang lalu, dan juga ketika saya menjadi Kepala Balai Taman Nasional di Gunung Halimun Salak, dan kebetulan kemitraan konservasi yang merupakan bagian daripada perhutanan sosial, setelah saya lihat 13 tahun masih jalan dan bahkan lebih berkembang. Apa yang menjadi kunci-kuncinya nanti akan saya bahas di dalam materi kuliah pada pagi hari ini. Berikutnya. Kita akan memulai kuliah yang pertama, yaitu mengenai kolaborasi. Itu ada di halaman 37 dan 47. Namun demikian, prinsip-prinsip mengenai perhutanan sosial bisa dilihat di halaman sebelumnya. Berikutnya. Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya, saya ingin memulai apa itu kolaborasi dan apa manfaatnya, apa tujuannya. Barangkali untuk memberikan sebuah ilustrasi bahwa kolaborasi itu kalau boleh, berikutnya. Berikutnya, satu kali lagi. Nah, terus, sorry. Oh, di depan. Hilang 1 lembar ini. Kalau gitu kembali lagi. Nah, ini. Jadi kolaborasi itu adalah sebuah alat gitu ya untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dicapai jika dikerjakan dengan cara sendiri-sendiri. Nah, sekali lagi ini ada sebuah alat untuk mencapai tujuan bersama. Coba kalau kita lihat
kasus untuk COVID-19. Tayangkan lagi. Ya. Bapak dan Ibu, COVID-19 ini bermula, kalau boleh saya sampaikan dari pengetahuan yang saya dapat, ini adalah sebuah bencana dunia, pandemi, yang asal muasalnya itu disebabkan oleh ada sebuah ketidakseimbangan ekosistem dunia. Ada sebuah rantai yang terputus dan rantai itu menyebabkan sebuah bencana. Coba kita lihat COVID. COVID itu adalah sebuah virus yang asal muasalnya berasal dari Wuhan dan ditengarai itu disebabkan karena ulah manusia juga, karena dia memakan kelelawar, kemudian ditularkan melalui musang, sehingga dan penularannya itu melalui manusia, percikan dari air liur itu bisa disampaikan kemana-mana. Nah, pada mulanya dari Wuhan, kemudian sampai saat ini hampir 200 negara sudah terinfeksi. Nah, potret pada hari kemarin, tanggal 13 April, itu 1,7 orang telah terinfeksi. Kemudian di Indonesia sendiri sudah 4.557 orang. Dan kalau kita lihat, ini trennya masih naik. Nah, apa tujuan kita untuk berkolaborasi dari masyarakat dunia dan juga Indonesia, dan juga masyarakat yang ada di tingkat bawah? Itu semuanya ingin punya tujuan yang sama, yaitu yang pertama, menghentikan penyebaran atau menghentikan COVID-19 supaya itu berhenti sehingga kita bisa berkehidupan secara normal. Nah, caranya seperti apa? Belum lagi, tujuan pertamanya itu. Kemudian tujuan yang keduanya, kalau menurut saya sampaikan, itu adalah supaya kolaborasi itu juga tidak mengulang sebuah peristiwa ini, ekosistem yang terganggu ini, itu bisa berulang kembali ke depan. Karena apa? Kita sudah berulang kali ya kejadian masalah gangguan ekosistem ini yang menyebabkan wabah itu terjadi dan selalu terjadi. Coba kita lihat, tahun 1976 itu ada Ebola. Ebola juga sama, kelelawar. Dan Kongo itu korbannya ada 31.000, ya, dan yang meninggal 12.000 orang meninggal. Kemudian ada MERS tahun 2012, itu onta, melalui penyebarannya melalui onta, 3.000, 1.000 meninggal. Kemudian ada flu burung, ada flu babi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan semangat bahwa WHO, jadi para pihak yang terlibat, ada organisasi internasional, ada masyarakat internasional, ada masyarakat nasional, tentunya ada pemerintah, ada LSM, kemudian ada masyarakat, ada tenaga medis, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan ya dengan tujuan bersama tadi? Tentunya yang pertama adalah sesuai dengan fungsinya. Misalnya contoh, WHO sudah menetapkan menjadi pandemi dunia. Artinya apa? Setiap negara harus waspada dan menerapkan protokol COVID-19. Kemudian pemerintah telah menetapkan pertama dengan social distancing, kemudian dengan physical distancing, dan kemudian yang terakhir dengan PP yang baru itu menerapkan yang kita sebut PSBB, ya, PSSB. Ya, jadi dengan pembatasan sosial skala besar. Itu juga merupakan para pihak mempunyai peran masing-masing supaya COVID ini berhenti. Kemudian tenaga medis, karena ini sudah terjadi penyebaran yang begitu masif, maka mereka berjuang dengan APD-nya, dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Sementara kita, masyarakat, diminta stay at home. Artinya apa? Artinya supaya percikan-percikan itu tidak terjadi melalui kerumunan, melalui sentuhan-sentuhan di tingkat publik. Itulah saya pikir kolaborasi. Tujuan bersama itu alatnya itu, kemudian
diidentifikasi tujuannya, kemudian dilakukan aksi-aksinya supaya tujuan itu tercapai, kemudian tidak ada pengulangan di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah mengenai climate change. Itu juga sama. Barangkali pandemi dunia ini bukan hanya masalah kehilangan biodiversity, tetapi juga karena ada kenaikan temperatur dunia. Nah, contoh yang paling menarik sebetulnya dengan adanya UNFCCC, yang adanya ada COP ya tahun kemarin dilakukan di Amerika Selatan, kemudian sebelumnya di Paris, itu juga sama, ingin mengatakan bahwa dunia itu supaya temperaturnya tidak naik 2 derajat pada tahun 2030. Nah, caranya seperti apa? Berikutnya. Caranya setiap negara membuat yang kita sebut sebagai nationally determined contribution. Jadi sebuah negara membuat sebuah rencana untuk penurunan emisi karbon. Itu bisa melalui energi dengan renewable energy, kemudian mengurangi waste dan dimanfaatkan itu bisa menjadi energi, kemudian industri ya yang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian agriculture dan forestry. Nah, ini yang kita akan bahas, bagaimana kontribusi perhutanan sosial terhadap penurunan emisi atau penambahan carbon stock di dalam konteks perubahan iklim. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kita sudah berjanji melalui NDC kita pada tahun 2030 bahwa dengan self-funding, self-resources itu 29%, kemudian dengan bantuan luar negeri itu 41%. Harapannya sekali lagi bahwa sustainable development tidak mengakibatkan kenaikan temperatur. Karena kenaikan temperatur itu juga membawa dampak yang sangat luar biasa. Berikutnya. Nah, kemudian di isu nasional, ya itu juga sama, ada penurunan sumber daya yang sangat meningkat. Oleh karena itu, kerjasama para pihak juga sangat dimungkinkan. Dan bagaimana kontribusi perhutanan sosial di dalam konteks mencegah penurunan sumber daya alam, nanti akan kita coba bahas di perhutanan sosial. Berikutnya. Nah, penurunan sumber daya juga sangat menjadi concern kita, menjadi tujuan kolaborasi kita. Tetapi yang paling penting juga, itu ada yang kita sebut bagaimana masyarakat kecil yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Kita lihat sebetulnya dari segi Indonesia sendiri, perkembangan kemiskinan di Indonesia itu menurun dari 2 digit menjadi 1 digit. Ya, pada Maret 2019 itu 9,41%. Artinya kita berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, kalau kita lihat bahwa masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan, ternyata dari 9,41% itu 37%-nya itu masih berada di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, perhutanan sosial itu masih menjadi program unggulan, selain untuk program unggulan kolaborasi untuk mempertahankan sumber daya alamnya, tapi sekaligus juga untuk mengentaskan kemiskinan dan juga untuk penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di tingkat tapaknya. Berikutnya. Nah, sebagai ini summary-nya saya pikir jadi degradasi hutan di dalam konteks global tadi, pengurangan stok karbon, kemudian itu bisa mengurangi temperatur bumi ya, paling tidak naik 1,5 derajat gitu ya. Yang paling penting lagi, apabila itu tidak dilakukan gitu ya, melalui salah satu effortnya melalui perhutanan sosial dan juga effort yang lain tadi saya katakan, energi, kemudian transportasi, kemudian industri, maka hal itu akan sangat membahayakan bumi. Dan barangkali dengan adanya kenaikan 1,5 derajat tadi, itu tinggi permukaan laut itu akan naik, karena kita adalah negara kepulauan, banyak pulau-pulau kecil akan tenggelam. Yang paling penting itu dengan kenaikan itu juga banyak biodiversity, keanekaragaman yang bermutasi, dan itu akan mengakibatkan
semacam menjadi bencana atau menjadi sebuah wabah. Jadi ada misalnya contoh mengenai belalang yang ada di NTT yang membludak gitu ya, istilahnya populasinya sangat besar, itu saya pikir itu juga menjadi sebuah fenomena akibat adanya perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu sekali lagi upaya-upaya yang dilakukan di dunia ini saya pikir kolaborasi itu is a must kalau menurut saya, menjadi sebuah kewajiban, karena tidak ada individu yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dunia, nasional, dan lokal yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ada shifting paradigm yang kita sebut dari ego itu menjadi ecosystem approach. Ya, berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi kolaborasi itu adalah sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dicapai jika dikerjakan dengan cara sendiri-sendiri. Ini ada di buku catatan dari tepi hutan yang saya buat dalam versi populer. Kemudian berikutnya. Nah, di dalam kolaborasi yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini mengenai perhutanan sosial, saya sekali lagi tidak saya buat di dalam PPT. Kalau dalam PPT saya pikir menjadi panjang, tetapi silakan dibaca di buku orasi dan juga di buku catatan dari tepi hutan. Tapi intinya adalah begini. Jadi perhutanan sosial itu adalah sebuah kebijakan yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak untuk memberikan proporsi masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari dengan pola agroforestry, silvofisheries, kemudian silvopastoral, yang bentuknya ada 5 skema. Ada hutan desa, ada hutan kemasyarakatan, ada kemitraan kehutanan, termasuk kemitraan konservasi, ada pengakuan hutan adat, dan yang terakhir itu adalah hutan kemasyarakatan. Nah, cara-cara itu dilakukan paling tidak untuk meminimalkan masalah ketidakadilan akses. Kalau dulu, sekali lagi, Bapak dan Ibu atau adik-adik, pemerintah banyak memberikan akses itu kepada swasta. Ya, hutan produksi yang 69 juta hektar, 43 juta hektar, itu diberikan kepada HPH. Nah, sementara untuk masyarakatnya hanya 0,4 juta hektar. Jadi proporsinya sangat kecil, hanya 1,35%. Nah, melalui program perhutanan sosial, masyarakat yang miskin tadi, yang 37% tadi, akan diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola lanskap hutan yang ada di situ, gitu ya. Paling tidak untuk meminimalkan konflik tenurial. Kalau dulu mereka hanya menjadi penonton, HPH yang bekerja, padahal menurut ceritanya bahwa tanah atau hutan tadi itu merupakan lahan turun-temurun yang dikerjakan oleh mereka. Sehingga ketika itu diberikan kepada HPH, yang ada adalah konflik tenurial. Siapa yang rugi? Dua-duanya. HPH-nya, HTI-nya nggak bisa bergerak karena masyarakat mengkomplain terus-menerus, gitu ya. Oleh karena itu, pola kemitraan atau pola perhutanan sosial itu bisa dijadikan menjadi sebuah conflict resolution. Nah, kemudian karena perhutanan sosial itu menggunakan teknik agroforestry, silvopastoral, silvofisheries, maka ada sebuah kesepakatan ruang di dalam lanskap itu, mana ruang-ruang yang dilindungi, misalkan tanahnya, kelerengannya tinggi, kemudian dia lahan itu menjadi habitatnya keanekaragaman hayati, itu ada sebuah kesepakatan ruang, sehingga harapannya ruang-ruang yang memang dipakai untuk tujuan-tujuan high conservation value forest itu tetap terjaga. Nah, sementara lahan-lahan yang lain itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan tadi agroforestry, silvofisheries, silvopastoral, dan juga untuk pemanfaatan jasa lingkungan untuk wisata. Sehingga harapannya dengan perhutanan sosial itu ekologisnya juga akan menaik. Kemudian ekonomi. Nah,
Bapak dan Ibu, dengan pemberian akses kepada masyarakat, sekali lagi harusnya gitu ya, pemerintah juga memberikan link, ya, tidak hanya dalam bentuk program perhutanan sosial, tetapi ada namanya pemerataan ekonomi. Ketika masyarakat mendapatkan SK, maka SK itu setelah mereka membuat sebuah kesepakatan ruang dan perencanaan ruangnya dengan komoditas-komoditas unggulan yang disepakati oleh masyarakat, itu bisa mengajukan yang namanya untuk mendapatkan dana stimulus dari pemerintah. Dana stimulus itu antara 50 juta sampai 100 juta per kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, menjadi modal awal untuk agroforestry-nya tersebut. Kalau itu sudah berjalan, dengan perencanaan tadi, itu bisa meminta semacam KUR, kredit usaha rakyat, kepada bank, Himbara, Himpunan Bank Negara. Ada BNI, Mandiri, kemudian ada BNI, dan juga Bank BTN. Dengan pola itu harapannya sekali lagi masyarakat yang sudah dipercaya, dibimbing oleh tenaga penyuluh, kemudian dia bisa memulai produktivitasnya dengan pola agroforestry, dan berkelanjutannya diajari dengan cara tadi, dengan KUR tadi, sehingga produktivitasnya itu akan meningkat, dan bahkan kita yang menginginkan di jangka menengah dan panjangnya, masyarakat juga diajari untuk membuat semacam untuk processing-nya. Jadi nilai tambah produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat setempat dengan cara membuat barang setengah jadi dan barang jadi. Oleh karena itu, ada namanya program stimulus dari kita, ada namanya alat ekonomi produktif. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan alat ekonomi produktif sesuai dengan bisnis model yang dikembangkan di daerahnya. Kepada kita itu nilainya sekitar 100 juta. Memang nggak banyak, tetapi paling tidak itu bisa mendorong kelompok-kelompok itu untuk mewujudkan dua hal tadi. Produktivitas, kemudian konservasinya, kemudian yang ketiga itu adalah nilai tambah kepada petani. Saya pernah menguji sebelum pandemi COVID ini, saya sangat sedih karena kelompok petani saya di Lorilindu dan juga di Aceh, ini Dr. Oding, bukan Dr. Oding, namanya Dr. sampai lupa saya. Jadi ternyata produktivitas yang tinggi di perhutanan sosial itu tidak menjamin gitu ya bahwa pendapatannya itu kepada mereka. Nah, itu contoh di Aceh, di hutan adat Aceh. Mereka bisnisnya itu adalah gaharu. Dengan kearifan lokalnya dia mengambil gaharu, kemudian dijual. Ternyata mereka hanya mendapatkan 11-16% dari revenue-nya itu yang dinikmati oleh petani. Sedangkan sisanya itu kepada oleh penghubungnya dan juga kepada industrinya. Yang lebih parah lagi itu di Lorilindu, di Sulawesi Tengah, mereka hanya mendapatkan 6-12% untuk rotan. Sedangkan yang lainnya itu diambil oleh pengumpul dan juga kepada industrinya. Berikutnya. Nah ini sehingga kesimpulan yang kedua juga bahwa kolaborasi itu kita harus punya semacam common goal yang sama dari para pihak. Sehingga para pihak itu mau berkontribusi terhadap sumber dayanya dan implementasinya dan juga terhadap risikonya. Bapak dan Ibu, ketika saya menjalankan program perhutanan sosial, ada namanya tim percepatan perhutanan sosial. Itu para pihak. Ada LSM, ada perusahaan, ada government. Itu adalah maksudnya adalah supaya pekerjaannya itu menjadi ringan. Toh mereka juga punya tujuan yang sama. LSM ingin masyarakatnya lebih sejahtera, keadilan aksesnya bisa terbantu. Nah, sementara saya juga punya tujuan yang sama. Kenapa tidak mengundang mereka? Nah, oleh karena itu kita tawarkan dengan pola kolaborasi ini. Tapi ada prinsip yang penting, itu adalah ada mutual trust dan juga ada mutual benefit. Nggak mungkin sebuah kolaborasi cita-cita besar tadi itu akan sukses kalau tidak ada kepercayaan. Contohnya,
COVID-19. Kalau masyarakatnya nggak percaya pemerintahnya dengan PSSB-nya, maka ya trennya masih naik terus. Karena crowd-nya itu masih terjadi, penularannya itu terjadi. Gitu. Nah, kalau dengan adanya mutual trust, implementasi yang bagus, maka harusnya ya benefitnya dinikmati oleh para pihak. Contohnya Wuhan. Wuhan sekarang sudah lockdown-nya sudah selesai. Mereka sudah bebas. Tetapi saya dapat kabar tadi pagi bahwa ternyata ada gelombang kedua. Jadi ada kasus baru yang muncul di Wuhan gitu ya. Oleh karena itu nampaknya masalah PSSB ini walaupun nanti skalanya menjadi PSSK gitu ya, kecil, nampaknya itu kita harus menaruh kewaspadaan yang jangka panjang. Paling ada 3 kota yang sudah diwaspadai sekarang, yang ada namanya gelombang kedua COVID-19 itu. Yang pertama Wuhan, yang kedua adalah Hokkaido, dan yang ketiga itu ada di US, di Amerika. Ya. Nah, kolaborasi itu menjadi berhasil kalau sekali lagi para pihaknya mendapatkan sebuah benefit atau kemanfaatan. Kalau nggak ada kemanfaatan, mereka akan tinggalin. Contohnya, kalau tukang ojol itu tidak merasa mendapatkan manfaat gitu ya dari PSSB-nya ini, maka mereka tidak akan melakukan. Mereka sekarang berkorban, mereka nggak dapat income, ya walaupun sekarang mereka mendapat income-nya dari jasa untuk mentransformasikan pendapatannya menurun. Saya juga sekarang menurun, nggak punya pendapatan kecuali gaji, gitu ya. Tetapi mereka semua berkorban. Nah, kata kuncinya adalah dia melihat ada benefit yang dirasakan oleh kita semua. Itu saya pikir. Itu bagian pertama daripada kuliah saya. Saya akan mengakhiri pada jam 11. Nanti sebelum ada pertanyaan. Berikutnya. Bapak dan Ibu, adik-adik yang saya ingin bercerita sedikit mengenai suka duka mengenai kolaborasi. Kolaborasi saya pikir kita ingatkan bahwa kolaborasi itu adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, tujuannya itu yang harus dieksplor. Kita lihat kasus di tingkat tapak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Setelah 13 tahun, kemarin tahun lalu saya cek ke sana, ternyata kolaborasinya masih sukses. Apa sih yang menjadi kunci-kunci keberhasilan kolaborasi itu? Mari kita lihat berikutnya. Ini Bapak dan Ibu, ya ini ada cepat saya buat. Jadi kolaborasi itu didasarkan oleh tujuan yang sama. Yang sebelumnya itu terjadi, oke, nggak apa-apa. Terus aja sampai terakhir aja, nggak apa-apa. Terus ini jadi oke, ini ya terus ini adalah daya jelajah macannya, ini juga daya jelajah daripada owa Jawanya. Berikut. Nah ini, Bapak dan Ibu, ya oke, nggak apa-apa, oke. Jadi dari 5 slide tadi kita lihat bahwa ternyata di dalam Taman Nasional itu masih terdapat kampung-kampung yang mereka hidup sangat tergantung daripada hutannya. Nah, sementara pola Taman Nasional ketika saya baru masuk menjadi kepala balai tahun 2006 sampai 2010 di sana, sebelumnya itu pendekatannya lebih kepada pendekatan fence, memagari, dan menghukum. Jadi bahwa Taman Nasional itu adalah untuk tujuan perlindungan keanekaragamannya hayati untuk flora dan fauna, bukan untuk manusia. Padahal kita lihat di dalamnya tadi ada kampung-kampung, 314 kampung yang berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, saya berpikir, kenapa gitu ya? Banyak sekali masyarakat yang dipenjara. Mereka mendapat tuduhan menjadi semacam illegal logging, illegal logger, dan juga menjadi shifting untuk pelaku perambahan hutan. Nah, ini bahaya. Mereka curi-curi. Kalau petugas nggak ada, mereka masuk. Dengan pola ini ternyata, kalau di slide yang sebelumnya tadi,
ternyata laju deforestasinya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu adalah 1,1% per tahun. Jadi luas Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu 113.357 hektar. Ada sekitar 800 sampai 1.200 hektar per tahun itu degraded karena dianggap masyarakat itu melakukan perambahan. Nah, yang paling bahaya kalau perambahan atau illegal loggingnya itu terjadi di zona inti, di mana macan tutul, di mana owa Jawa tadi hidup, sehingga ada semacam konflik. Ada orang yang diterkam oleh harimau, kemudian ada juga owa Jawa yang dibunuh oleh manusia. Ini tidak harmonis. Oleh karena itu kita mempolakan sebuah pola kolaborasi yang pada waktu itu belum diizinkan oleh pemerintah. Tapi saya sebagai kepala balai itu mempunyai sebuah keberanian, gitu ya, karena itu ada fakta yang faktual. Nah, fakta itu didasari oleh ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama adalah tadi kalau saya lihat saya memasang solar cell gitu ya, yang ada baterainya yang bisa melihat macan itu terpaksa kita tembak dulu, kemudian kita lihat itu home range-nya, yang dia itu hanya bius gitu ya, kemudian ternyata ada home range-nya, ternyata home range-nya itu masuk ke kampung-kampung dan juga ke tempat ladang penduduk tadi. Kemudian owa Jawa juga sama, ternyata dia tuh arboreal, hidupnya dia harus dari pohon ke pohon, tidak bisa ke tanah. Sehingga kalau itu dia hidupnya di koridor, dengan adanya peladangan, mereka nggak bisa hidup secara normal. Dia habitatnya menjadi fragmented, ya, menjadi terkotak-kotak gitu ya, menjadi spotted. Itu saling merugikan. National Park-nya rugi, kemudian masyarakatnya juga rugi. Oleh karena itu kita dekati dengan pola kolaborasi. Polisi hutan yang tadinya hanya menangkap, memenjarakan, selektif. Tahun 2007 itu mereka menjadi pendamping. Saya ingat waktu itu seluruh polisi kehutanan saya latih dengan LSM supaya dia bisa menjadi fasilitator, mendekati masyarakat, apa sih yang menjadi keinginan masyarakat, apa sih yang menjadi harapan masyarakat, dan apa yang menjadi harapan Taman Nasional. Nah, itu kita kembangkan menjadi pola kolaborasi, itu menjadi kita sebut menjadi model kampung konservasi atau MKK. Ini merupakan pola kemitraan konservasi, salah satu model daripada perhutanan sosial. Berikutnya. Nah, sebelumnya. Ya, karena kita lihat secara faktual, ya, kolaborasi itu secara faktual kita akui bahwa lahan Taman Nasional itu degraded. Oleh karena itu kita ingin menggunakan energi sosial masyarakat supaya mau menanam, tetapi tanamannya itu bisa bermanfaat untuk wildlife-nya, tapi juga untuk masyarakatnya. Apa itu? Nah, nanti cara-cara itu yang perlu dikomunikasikan oleh fasilitator di tingkat tapaknya. Kemudian yang kedua, yang paling penting itu juga membuat joint observation. Kenapa sih itu Taman Nasional bisa botak? Jadi bukan melarang, tetapi mengapa? Mengapa itu bisa botak? Oh, ternyata menjadi ladang. Kenapa menjadi ladang? Karena saya punya kebutuhan, kata petani. Nah, dengan cara itu akan ada semacam interaksi antara petugas dengan masyarakat, sehingga ada sebuah komunikasi untuk menyelesaikan kolaborasi penyelesaian masalah di tingkat tapaknya. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa mengimprove untuk pola kehidupan mereka. Ya, berikutnya. Ini saya pikir sudah. Oke, berikutnya. Ini yang saya katakan lokasinya itu ada di koridor Gunung Halimun Salak, ya. Yang kalau ini terputus oleh peladangan, maka genetic flow antara Halimun dan Salak itu tidak akan terjadi, ya, dan yang penting lagi adalah habitat owa Jawanya juga terfragmentasi dan juga macan tutulnya. Ya, berikutnya.
Nah, setelah 13 tahun, saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ternyata kolaborasi itu berjalan setelah 13 tahun saya tinggalkan, dan tetap apa yang menjadi kata kuncinya? Ternyata itu trust. Jadi berikutnya aja, cepat aja. Terus, yang ada gambar peta. Terus, nah ini. Ternyata yang paling penting, ya, sebelumnya, yang paling penting itu adalah semacam kepercayaan. Taman Nasional memberikan kebijakan melalui zoning. Jadi ruang hidup untuk wildlife itu adalah di zona inti dan rimba, itu yang warna merah dan warna kuning. Kemudian yang warna biru itu yang degraded karena ada peladangan, ada illegal logging. Maka dengan adanya joint observation, masyarakat mau melakukan restorasi itu, tetapi komoditasnya itu adalah komoditas non-timber forest product yang disukai masyarakat. Contohnya misalkan aren, kemudian getah pinus, kemudian getah damar, yang semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat yang ada di koridor itu pada umumnya mereka hanya menjadi pemetik teh, yang pendapatannya itu mungkin kalau dulu itu sekitar 400.000, mungkin sekarang sekitar 1 juta gitu ya. Ya, pada waktu dulu waktu saya masih kepala balai itu sekitar 400, tapi sekarang mungkin 1 juta, 1.200.000. Itu masih kurang untuk penghidupan mereka sendiri. Nah, dengan joint observation tadi, itu masyarakat mau merestore. Bahkan kita kasih dana stimulus tadi, ada nama Bank Pesona, kemudian dengan alat ekonomi produktifnya supaya nilai tambahnya dia menjadi naik. Ya, sehingga ya berikutnya sehingga mereka mendapatkan income tidak hanya dari memetik teh, mereka juga mendapatkan income dari hasil hutan non kayunya. Tapi ini contoh yang keliru ini, bagaimana dia karena ingin mendapatkan resin yang banyak, dia melakukan resin tappingnya di beberapa sudut ini. Kalau ada hujan angin, dia akan menjadi rebah dan sangat berbahaya. Baik, berikutnya. Contoh yang kedua. Ini adalah kolaborasi untuk bisnis modal perhutanan sosial untuk pengembangan wisata. Jadi sekali lagi, wisata yang ingin kita kembangkan, kemitraan konservasi perhutanan sosial di Taman Nasional yang ingin dikembangkan itu bukan mass tourism, tetapi adalah ekoturism. Jadi harapannya ketika wisatawan datang dengan pengetahuan yang terbatas, setelah pulang itu dia mendapatkan ilmu mengenai konservasi biodiversity yang meningkat. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau pola pengelolaannya dilakukan oleh swasta, ya habislah masyarakatnya jadi buruh. Tetapi dengan pola kemitraan ini, dibagilah peran untuk pemerintah dan juga peran untuk guide atau interpreternya. Kemudian dibuatlah semacam regulasi, namanya peta interpretasi, ya, ada hektometernya. Ya, di setiap hektometer itu ada namanya deck view atau tempat-tempat berhenti untuk melakukan interpretasi. Itu yang dilakukan oleh interpreter. Sementara pemerintah hanya memberikan regulasi saja. Manajemen visitornya itu juga dilakukan. Ya, berikutnya. Ya. Nah, ini ya sekali lagi sebagai summary-nya, harapannya di peran para pihak itu bisa dilakukan di tingkat tapak seperti ini. Pendakian misalkan di Kawah Ratu, ya, di main gate-nya itu oleh Taman Nasional, kemudian checking visitornya, apakah dia mau nginep dan lain sebagainya oleh guide-nya, kemudian interpretasinya di setiap hektometer yang ada di sini, itu dilakukan oleh interpreter atau guide. Sehingga harapannya ketika dia pulang dari pendakian itu mengerti mengenai konservasi. Ya. Berikutnya. Terus yang terakhir Bapak dan Ibu, 5 menit yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah contoh. Kalau tadi adalah contoh kemitraan konservasi di daerah dataran rendah dan tinggi, maka saya ingin
memberikan contoh kolaborasi perhutanan sosial juga di lowland, ya, di lowland atau di daerah pesisir. Contohnya itu adalah di Lubuk Kertang, di HKM Lubuk Kertang, Hutan Kemasyarakatan Lubuk Kertang di Langkat, Sumatera Utara. Berikutnya. Bapak dan Ibu, perhutanan sosial itu penyelesaian konflik. Ini kalau boleh cerita, ada peristiwa yang menarik ketika HPH dulu berkembang di tahun 80-an, 90-an. Pemerintah tidak memberikan proporsi HPH itu kepada masyarakat, tetapi kepada swasta. Ada sekitar 24.000 hektar yang diberikan kepada HPH. Menariknya, HPH Bakau, yaitu untuk produksi arang. Tetapi di dalam perjalanannya, karena tahun 90-an, akhir 90-an itu booming kelapa sawit, ada pelanggaran yang sangat masif oleh perusahaan tersebut dengan mengkonversi mangrove itu di dalam HPH itu ditanami dengan sawit. Ada yang salah di situ, karena di situ adalah izinnya itu adalah HPH mangrove. Mereka boleh mengambil secara berkelanjutan, tetapi faktanya semua dikonversi menjadi sawit. Nah, apa masalahnya? Masalahnya ternyata konversi menjadi sawit itu membawa konsekuensi ekologis yang sangat besar. Karena apa? Sawit tidak doyan asin, air asin. Oleh karena itu, sepanjang pantai di Langkat, di Lubuk Kertang itu, semuanya diberikan tanggul dan parit, ya, supaya air asinnya itu tidak masuk ke daratan. Apa akibatnya dari adanya tanggul tadi? Ternyata tanggul itu membawa rob yang berulang kali, ya, rob atau banjir dari laut tadi. Jadi itu ternyata menghantam komoditas-komoditas rakyat di desa sekitarnya. Oleh karena itu ada gerakan masyarakat. Ini ada pelanggaran HPH, mangrove tetapi jadi sawit, tapi dibiarkan. Oleh karena itu, koreksinya itu dilakukan mulai tahun 2011, gitu ya, 2011. Gerakan masyarakat tahun 2003 dibantu oleh local government, pemerintah daerah, malah mereka menggugat di Petun. Alhamdulillah tahun 2004 itu berhasil. 2008 ya, perjuangan 4 tahun mereka berhasil, akhirnya dikembalikan menjadi HPH. Tetapi sekali lagi bahwa karena pemerintah itu kan, karena itu investasi gitu ya, investasi, boleh nggak harusnya yang sepanjang sebagian itu dikonversi menjadi mangrove kembali, terutama yang di sekitar sepanjang pantainya, tetapi yang lain menunggu sampai daur sawitnya itu berakhir. Nah, ternyata yang namanya perusahaan itu pinter. Dia melakukan semacam rekayasa sosial. Dia membuat koperasi-koperasi dengan anggota masyarakat yang intinya supaya mengojok-ngojoki kepada masyarakat supaya nggak diganti lagi itu menjadi mangrove, tetapi tetap aja menjadi sawit. Nah, masyarakatnya ternyata manfaat lingkungan itu menjadi lebih besar, maka karena sudah nggak tahan lagi, ada sebuah gerakan, akhirnya 700 hektar yang di sepanjang pantai itu semua tanggulnya dibedoli gitu ya, istilahnya dibongkar, dan air laut mulai masuk sehingga sawitnya mati dan mereka mulai menanami. Perusahaan nggak bisa apa-apa karena memang dia menyalahi aturan. Kemudian hadir perhutanan sosial di 2015, SK hutan sosialnya di tahun 2016, kita resmikan yang 700 hektar itu menjadi perhutanan sosial. Jadi ibaratnya masyarakat nyaman ya, karena sekarang sudah mendapat legalitas dari pemerintah, berusaha dengan hutan mangrove-nya. Apa yang menarik dari peristiwa ini? Jadi ada sebuah kolaborasi besar antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian perusahaan yang dirugikan juga pada akhirnya mengakui karena ada sebuah peristiwa hukum, keputusan dari
petun yang mengatakan bahwa dia salah dan itu dicabut oleh pemerintah pada saat ini. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah masyarakatnya sudah percaya kepada pemerintah, kemudian dia diberikan kepercayaan untuk mengelolanya, cuman kita membimbingnya. Bagaimana? Yang terpenting, mangrove yang sudah bagus itu. Saya cek kemarin tahun 2019, mangrove-nya sudah ada yang digambar itu. Ternyata saya dengan dana stimulus, kemudian dibantu oleh dengan KKP, kolaborasi dengan Kementerian KKP, mereka menerbitkan sebuah program yang namanya program udang bertelur. Jadi kita melepaskan udang-udang bertelur dan ikan yang bagus di sana. Yang paling penting itu dengan kearifan lokal, hanya bubu-bubu yang besar yang bisa mengambil dan ada waktu tertentu sehingga kelestarian sumber dayanya juga terjaga. Dan yang paling penting, kita juga mengizinkan dari 700 hektar itu sekitar 10 hektar itu dipakai untuk namanya tambak lestari. Jadi dari tambak itu dengan pola faname ya, dengan udang faname, dengan pola intensifikasi mereka bisa mendongkrak penghasilan mereka. Dengan perhutanan sosial sekali lagi aspek sosialnya dapat, konfliknya menurun, kemudian ekologinya juga bagus, yang tadinya degraded menjadi mangrove-nya menjadi baik, kemudian ekonominya juga naik, dengan kearifan lokalnya mereka bisa mendapatkan udang kepiting dengan cara pemanenan alami untuk mangrove-nya, di mangrove-nya, kemudian dan juga untuk arangnya, nanti juga kita perkenankan, dan yang terakhir mereka akan mendapatkan pendapatan yang bagus dari faname, dari tambak yang sekitar 800 meter persegi per kakaknya. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai hadiah terakhir sebelum tanya jawab. Kita dan dana desa dan CSR Pertamina juga dipakai untuk mengembangkan ekowisata. Ekowisatanya sangat menarik dengan bersampan menuju hutan mangrove dan mereka setiap orang ditarik 8.000, ramai sekali di desa itu. Sekarang sudah sangat maju dan CSR Pertamina membuat jalan trek dan juga untuk membeli perahu-perahu yang berbasis masyarakat itu. Sebagai hadiah terakhir penutup, saya izinkan memutar film 3 menit untuk Bapak dan Ibu, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di IUP HKM Lestari Mangrove di Desa Lubuk Kertang, Langkat di Sumatera Utara. Ada sebuah cerita yang menarik bahwa gerakan masyarakat yang menilai bahwa pesisir itu penting untuk menjaga ekologis terhadap gangguan banjir, maka tanaman sawit sebagian 700 hektar telah dipulihkan kembali menjadi tanaman mangrove. Apa dampaknya? Mangrove ternyata bisa memberikan sebuah sumber penghidupan untuk berkembangnya udang, kepiting, ikan yang bisa menjadi sumber pendapatan. Bahkan masyarakat sini mencoba yang namanya agrofishery, tambak lestari 1 hektar dengan dukungan dari para pihak. Mudah-mudahan udangnya cepat besar dan ini memberikan sumbangan kontribusi yang baik. Ekologinya bagus, sosialnya bagus, dan ekonominya bagus. Terima kasih. Selalu bersama
kasih Pak Dirjen atas waktu presentasinya. Sesungguhnya tadi kita terlambat seperempat jam sehingga bisa Bapak tambah juga. Tapi tidak apa, Bapak bisa sisipkan di antara pada waktu tanya jawab, Pak. Terima kasih banyak. Dan para mahasiswa akan dapat kekayaan informasi. Ada literatur dari tulisan Bapak, 2 literatur, ada video YouTube juga, sehingga mendapatkan nuansa yang pas. Dan sekarang kita masuk pada periode tanya-jawab, masa tanya-jawab. Saya persilakan kepada para mahasiswa untuk bertanya. Pak B, ya, mau Pak B dihidupkan? Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Mufidah. Silakan Mufidah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya jelas, Pak, teman-teman? Jelas. Luar biasa, ya. Nama saya Mufidah. Saya ingin bertanya beberapa kepada Pak Bambang. Yang pertama kan, perhutanan sosial ini terkait juga dengan tata tenurial ya. Saya tuh selalu bertanya-tanya, kenapa sih harus dipisahkan antara KLHK dengan ATR BPN? Sedangkan hutan sendiri itu kan berdirinya di atas lahan ataupun tanah. Kemudian beberapa pertanyaan terkait program perhutanan sosial itu sendiri adalah yang saya tahu tahun 2019 itu target capaian hutan untuk program perhutanan sosial itu mencapai 12,7 hektar. 12,7 juta hektar. Ini juga untuk menurunkan kemiskinan. Nah, sampai pada bulan ini per April 2020 udah berapa sih pencapaian dari target yang 12,7 juta hektar itu? Terus ada nggak ya perubahan signifikan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, serta ekosistem atau ekologi kawasan hutannya, selain 3 contoh yang telah disebutkan. Kemudian juga saya kan sempat baca beberapa artikel, terus juga jurnal bahwa dalam pelaksanaannya selalu yang namanya program itu ada tantangan dan juga masalah. Salah satunya itu kan ada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di pemerintah yang dinilai belum sesuai untuk mencapai target yang 12,7 juta hektar tadi. Terus juga ternyata peta indikatif areal perhutanan sosial, saya sempat ngecek yang di web KLHK itu tidak sesuai dengan peta usulan masyarakat. Terus juga masyarakat kesulitan karena usulan perhutanan sosial itu ternyata adanya di lokasi daerah hutan konservasi dan penetapan hutan adat yang memerlukan produk dari peraturan daerahnya. Nah, terus juga sempat baca-baca dari pendapatnya Prof. Haryadi juga, itu masalah pelaksanaan perhutanan sosial di Indonesia itu terkait juga dengan program dan kegiatan pembangunannya yang ternyata umumnya itu untuk mewujudkan capaian ukuran administrasi ataupun output dibandingkan dari pemecahan masalah di lapang gitu. Terus juga ternyata menurut Prof. Haryadi, sistem perencanaan dan anggaran perhutanan sosial ini justru lebih sesuai untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur. Nah, gimana sih kiranya langkah ke depan dari Departemen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dari KLHK itu untuk menyelesaikan masalah sekaligus menjawab tantangan yang tadi telah disebutkan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Terus juga agar tetap terjadi dialog antar tokoh untuk memanfaatkan bersama hutan kita yang terbatas dan emang terus terdeforestasi dan degradasi. Terus ada nggak sih kiranya mekanisme pengajuan perhutanan sosial itu akan lebih disederhanakan karena kan ada yang melalui menteri langsung, ada yang melalui gubernur kayak gitu kan, dan itu langkahnya sangat panjang gitu. Oke. Pasti butuh biaya banyak. Gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mufidah, pertanyaannya sudah kita simpan. Pak Dirjen teknisnya ini beberapa ada sekitar 2 lagi penanya, 3 Pak. Baik, sekaligus apa kita aja, kumpulkan Pak. Dulu? Ya, kumpulkan. Siap. Kalau bisa setiap penanya maksimum 2 begitu supaya yang lain kebagian ya. Ya, ya. Baik, silakan Nabil Muhammad. Tadi melambaikan tangan. Ya, Nabil masuk langsung. Ada pertanyaan. Ingin bertanya ke Pak Bambang, kan dalam mengurusi perhutanan sosial dalam jangka panjang pasti perlu juga kolaborasi dengan badan-badan lain seperti Bapak sebutkan LSM
mungkin kementerian yang lain. Bapak pernah ngasih contoh tadi yang di awal tentang beberapa program perhutanan sosial di mana petaninya tidak mendapatkan bagian terbesar dari misalnya pendapatan ekonominya. Dari situ saya bertanya, apakah Kemen LKH atau badan yang bernaung ini ada upaya untuk misalnya bekerja sama dengan badan-badan lain dalam pengembangan misalnya soft infrastruktur atau membantu koperasi, serikat buruh, atau misalnya membantu akses pasar, membuat mengelatih agribisnis dan pengolahan produk biar yang dijual khususnya dari perusahaan sosial yang pendapatannya adalah cuman kayak produk hutan itu diolah menjadi misalnya bahan yang lebih jadi sehingga ada value added. Kalau misalnya pernah ada kolaborasi dalam misalnya ekonomi ini, apakah pernah ada tantangan atau ada hambatan apa yang pernah dirasakan oleh Kemen LHK sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nabil Muhammad. Lanjut ada Sabrina Sukrainisa. Halo Sabrina. Halo Pak. Ya, silakan sampaikan pertanyaan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bambang atas penjelasannya yang sungguh sangat jelas sekali. Namun saya ingin bertanya Pak, dalam sistem perhutanan sosial, apakah zona yang boleh dimanfaatkan masyarakat itu menjadi semacam common pool resources? Ataukah malah masyarakatnya sendiri setelah dibebaskan mempunyai semacam daerah kekuasaan masing-masing dari setiap individu? Yang kedua, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara pihak-pihak, terutama masyarakat, untuk beradaptasi dari sistem Taman Nasional yang lama yang mengandung sistem yang dipagari tersebut menjadi perhutanan sosial yang berkolaborasi, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pak Dirjen, ini 3 dulu atau kita buka nanti sesi 2-nya untuk 3 orang lagi? Baik, terima kasih Dek Mufida. Jadi ada program pemerintah namanya One Map Policy. Jadi sebetulnya bagaimana kita menghindari adanya overlapping dan juga mengintegrasikan sumber-sumber map itu menjadi satu dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pihak. Nah, memang benar di masa lalu kejadian konflik tenurial itu banyak disebabkan karena minimnya informasi tersebut. Jadi saya pikir One Map Policy itu di dalam sistem regulasi yang ada lahan yang di luar kawasan hutan itu memang pengadministrasiannya itu di ATR, BPN, kemudian di kawasan hutan itu oleh KLHK. Dan itu bisa diintegrasikan menjadi di One Map Policy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target 12,7 juta hektar. Saat ini sudah tercapai 4,1 juta hektar. Jadi baru 35%. Tapi Dek Mufida ya, pemerintah sudah mengalokasikan yang namanya melalui PIAPS. Kita dari 12,7 tadi itu 13,6 juta hektar sudah dialokasikan. Artinya 120% ya antara target yang oleh pemerintah paling tidak sudah dialokasikan. Yang menjadi challenge-nya, kenapa sih baru 4,1 juta hektar? Itu yang menjadi pertanyaan publik. Ternyata gak mudah juga. Karena kita ingin perhutanan sosial itu baik dan benar. Baiknya itu satu, tepat sasaran. Subjeknya harus masyarakat setempat. By name, by address. Kemudian objeknya itu tidak bersengketa. Jadi 4,1 tuh menurut saya udah kenceng banget gitu. Ini jangan-jangan Pak Bowo dulu yang ngasih target 12,7 ini. Jadi sumber dayanya terbatas gitu ya. Gitu ya. Terbatas tapi targetnya begitu banyak. Walaupun inovasi kebijakannya itu sudah kita buat gitu ya. Yang pertama inovasinya. Pemerintah itu membentuk Direktorat Jenderal itu baru tahun 2015. Baru loh. Betul-betul baru. Saya dirjen yang nomor 2. Nomor 1-nya Pak Hadi. Pak Hadi itu sukses meletakkan landasan mengenai regulasinya.
Nah, saya mengimplementasikan dengan inovasi percepatannya. Ternyata dirjen baru, sumber dayanya betul tadi terbatas, tapi saya nggak kecil hati, gitu ya, karena banyak sumber daya nanti yang akan saya ceritakan. Dan saya ternyata hanya dikasih 4 UPT, unit pelaksana teknis di daerah. Sumatera 1, Kalimantan 1, Sulawesi 1, Maluku Papua 1, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu 1. Hanya 5. Oleh karena itu, inovasi kebijakan saya yang pertama itu adalah meminta tolong gubernur untuk membentuk Pokja. Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di provinsi, diketuai oleh kepala dinas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu kepada pokja-pokja di daerah untuk memotong birokrasi. Ya, jadi kata kuncinya kenapa sih lambat? Karena petaninya harus bikin proposal. Lah petani kan susah, knowledge-nya nggak cukup juga kalau suruh bikin proposal buat peta. Oleh karena itu, saya menelurkan program yang kedua itu program kerja bareng jemput bola dengan Pokja provinsi, kemudian kita fasilitasi 20 hari di lokasi PIAPS yang belum berizin, gitu ya, 20 hari dengan pendampingan pra-izin, supaya proposalnya dan petanya itu langsung jadi. Dan yang paling penting, itu membantu verifikasi teknisnya, sehingga biayanya itu bisa dihemat sekaligus. Ya, jadi itu challenge-nya, itu yang namanya pra-izin. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, bener nggak setelah dikasih akses itu langsung memberikan kemanfaatan sosial, ekologi, dan ekonomi? Pak, Ibu, Dek, tolong baca referensi Finland, Norway, yang menjadi referensinya kita untuk perhutanan sosial. Itu semenjak 1912 prosesnya, yang namanya membangun proses perubahan itu di dalam konteks kolaborasi, nggak seperti membalikan tangan. Tadi saya katakan 13 tahun. Ternyata berhasil apa? Karena ada sebuah kemanfaatan, prosesnya yang intens. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau yang sekarang itu sudah didistribusikan, program saya selanjutnya yang ketiga tadi adalah satu lokasi, satu pendamping. Saya tanya Dek Mufida, mau nggak Anda menjadi pendamping di tempat desa? Kalau memang ingin punya cita-cita yang sangat luar biasa, ekologinya bagus, kemudian ekonominya bagus. Saya punya ada program namanya, satu pendamping, satu lokasi. Tapi lagi-lagi bahwa yang 4,1 itu ada di 6.700 lokasi ya, sekarang yang baru, 6.700 lokasi. Tapi kemampuan pemerintah baru bisa merekrut 1.215 pendamping. Jadi satu pendamping 5 lokasi itu belum efektif memang, ya. Betul, kalau ada dengan kolaborasi harusnya ada pendamping desa, pendamping dari yang lainnya bisa ngeroyokin itu, ngeroyokin di program perhutanan sosial. Nah, pendekatannya keempat, inovasi yang menurut saya yang penting saya sampaikan, orang berkolaborasi kan harus tahu apa, di mana, dengan siapa, kapan, dan bagaimana. Oleh karena itu saya ciptakan namanya sistem navigasi perhutanan sosial, bahwa akses-akses yang diberikan kepada kelompok masyarakat itu secara spasialnya itu masuk di dalam SINAF, sistem navigasi perhutanan sosial. Dan hebatnya lagi, pendamping-pendamping yang Dek Mufida yang bekerja di lapangan itu mengupload progres kemajuan sosialnya itu melalui aplikasi Android, gitu ya. Jadi kemudian untuk memonitornya, kita ada namanya toolnya, dia maju, pemula, dalam pelaksanaan, maju atau mandiri, itu ada namanya KUPS, itu dievaluasi, ada kategorinya, gold, pertama itu adalah blue, kemudian silver, kemudian gold, dan platinum, gitu ya. Unfortunately, gitu, saya harus jujur mengatakan kepada akademisi, gitu ya, program yang 4 tadi, yang luar biasa tadi, yang sudah saya dorong habis-habisan, ternyata Pak, hasilnya yang namanya juga berkembang terus. Tahun ini nambahnya 1.300 izin, gitu ya. Kemarin, tahun lalu, perkembangannya luar biasa. 58% itu adalah pemula. Ya, kelompok perhutanan pemula. Artinya mereka baru dapat SK, baru membuat perencanaan.
Nah, kemudian dia dalam implementasi, dia sudah menerapkan agroforestry, silvofisheries-nya, dan silvopasturalnya. Kemudian di Gold, dia sudah mulai pemasaran, sudah mulai dengan nilai tambah tadi. Kemudian Mandiri, mereka sudah untung ya dengan pola kolaborasinya, akses pasarnya tidak hanya lokal, regional, tapi juga internasional. Nah, ini 58, 36, kemudian 86 gitu ya. Itu posisinya. Tetapi karena ada penambahan tahun 2019 yang baru, SK yang baru, pembaginya kan nambah. Jadi sekarang 65, 28, kemudian 6, kemudian 1. Karena ada pembagiannya yang nambah. Yang itu menjadi tantangan kita. Ya tentunya ini memerlukan kolaborasi, sekaligus jawab pertanyaan Nabil Muhammad tadi ya, bahwa sekali lagi kalau tadi adalah strategi implementasinya, saya ada strategi dari segi nasionalnya supaya ini sukses. Kita usulkan, kita masukkan di dalam RPJMN 2020-2024 itu menjadi aktivitas nasional. Jadi dengan sinaf lokasi yang itu pendamping, kemudian sektor lain itu boleh masuk, ya masuk dengan pola pendampingan dan juga dengan sumber dayanya. Contoh tadi, Muara Kertang, bibitnya dari mana itu? Udang bertelur dan faname, dan pembina teknisnya untuk pengembangan tambak udangnya. Kalau saya kan nggak ngerti, karena saya orang kehutanan. Yang ngerti itu kan orang perikanan. Nah, kolaborasinya dengan perikanan. Nah, kalau di Lumajang, dengan silvopastural, dengan mengembangkan susu yang hebat itu dengan Nestle-nya, itu siapa yang tahu? Pertanian. Dari namanya dengan Direktorat Jenderal Peternakan, gitu ya. Itu adalah dengan memasukkan policy-nya menjadi sebuah aktivitas kegiatan nasional. Itu sudah masuk di dalam konteks itu. Sehingga ada share resources dan juga service juga. Saya senang juga Pak, kalau gagal kayak Muara Gembong itu kan masih berhati-hati. Loh, jangan saya sendiri dong. Saya kan nyediain arealnya, yang bimbing teknisnya kan KKP. Kita risikonya bareng-bareng. Itu kolaborasi itu. Jadi benefitnya siapa? Kalau berhasil, itu berhasilnya Pak Bambang atau berhasilnya Pak Slamet yang KKP? Dua-duanya berhasil. Gitu kurang lebihnya, ya. Jadi itu kemudian Sabrina. Nah, Sabrina sekali lagi, ketika perhutanan sosial itu masyarakat itu kan dalam kelompok komunal, ya komunal. Jadi komunal itu begitu mengelola lanskap hutan, dia tuh ngelolanya didasarkan zonasi atau blok, ya. Jadi tadi saya katakan ada ruang-ruang yang untuk publik. Contoh, kalau ruang wisata publik atau individu? Nggak bisa itu kalau individu. Pasti publik. Yang tadi saya bilang contoh di pendakian Gunung Salak. Itu pasti ruang publik. Jadi punya semuanya gitu. Semua orang boleh masuk ke situ. Cuman aturannya yang harus dibuat. Nah, jadi di dalam begitu dapat SK, dia membuat namanya RKU, Rencana Kerja Usaha. Di dalam RKU itu ada 2 output. Yang pertama adalah rencana pemanfaatan ruang, dan yang kedua adalah rencana ruang dan rencana pemanfaatan ruangnya. Jadi ada ruang-ruang yang dilindungi karena untuk tujuan high conservation value forest, ada ruang untuk pemanfaatan untuk agroforestry dan juga untuk wisatanya, gitu ya. Nah, kemudian kekuasaan itu tidak terbatas. Memang yang namanya agent itu kepada kelompok masyarakat. Tetapi jangan abuse power juga. Kita sebagai pemerintah kan mengecek bahwa izin itu dilaksanakan dengan baik nggak? Ada RKU-nya nggak? Ada pendampingnya nggak? Ada diimplementasikan nggak? Nah, kemudian kita malah kalau mereka sudah membuat, kita berikan stimulus tadi. Untuk yang pertama 50 juta stimulusnya, namanya Bank Pesona. Kemudian kalau dia udah jalan, sudah berproduksi, kita berikan namanya alat ekonomi produktif. Itu 100 juta. Jadi satu kelompok tuh bisa 150 juta gitu. Tetapi sekali lagi, pemerintah kan hanya sekali stimulus itu. Selanjutnya diajari juga untuk modalnya itu bisa dari penghasilan mereka sendiri atau dari dana KUR, ya, kredit usaha rakyat.
kita berhasil Pak, perjuangan kita Pak Bowo. Saya itu yang berjuang di Kemen Perekonomian, tentunya dengan Bu Menteri. Itu yang KUR, tadinya saya usulkan bisa nggak KUR itu 4% atau 3% gitu ya. Tapi ternyata subsidinya besar sekali, sehingga disetujui mulai 1 Januari ini KUR-nya dari dari 7% menjadi 1%. Ya, menjadi 6%, maaf, 6%. Turun 1%. Ya, 1%. Itu kemudian yang terakhir, yang Sabrina tadi, itu zonasi ya. Ya betul, silakan Sabrina membaca, kalau download dari buku saya itu dari catatan dari tepi hutan, ada referensinya, sudah saya publikasikan di di publikasi internasional itu ya, di situ silakan dibaca. Ada judulnya dari From Fence and Vine to Participatory Conservation Governance at Gunung Halimun Salak National Park. Itu silakan dibaca. Sebetulnya kata kuncinya itu kolaborasi. Kalau sudah ada kesepakatan itu, sudah ada trust, tinggal saling mengingatkan aja. Sepanjang itu kemanfaatannya itu bagus, maka kolaborasinya itu akan terjaga atau terjalin dengan baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ada satu lagi, Farid bertanya via chat, bisa kita sajikan di pop-up. Terlihat Bapak Ibu? Enggak ya? Enggak, benar. Dibacakan aja Pak. Oh iya. Siap. Farid, mana Farid? Masih aktif? Ya Pak. Ya, silakan Farid kalau gitu langsung supaya jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Bey. Ya, Assalamualaikum Pak, saya Farid. Sebenarnya tadi juga sudah banyak dijelaskan melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi setidaknya saya ingin kayak skemanya itu loh Pak. Sebelumnya terima kasih Pak atas pemaparannya tadi, sharing juga pengalamannya dalam kolaborasi di TNGHS. Jadi tadi Bapak menyebutkan bahwa dalam melakukan kolaborasi yang joint observasi atau penggaitan kolaborasi tadi ya Pak, saya memahami bahwa dalam kegiatan yang dua kegiatan yang tadi di Tanah Langkat sama TNGHS itu skemanya pemahaman terkait ekologinya dulu, baru sosial, baru ekonomi gitu loh Pak. Iya, betul. Nah, apakah memang skemanya selalu seperti itu atau ada skema lain gitu Pak di kasus-kasus yang lain? Lalu tadi ya dalam menggait trust itu ya Pak, kan nggak mudah ya, apalagi udah dari 1912 juga dulu. Dalam pencapaian yang 13 tahun di TNGHS ini, ya alhamdulillah masih berjalan gitu. Tadi saya nangkepnya ada proses yang intens sama monitoring ya Pak. Nah itu bagaimana Pak dalam pelaksanaannya? Baik. Paham saya, ya. Baik. Oke, monggo. Ya Pak, terima kasih. Ini masih baru ada satu Pak. Baik, kalau gitu langsung aja ya. Oke Pak, monggo. Baik. Tadi saya katakan memang di dalam unit-unit spasialnya perhutanan sosial, pendekatannya memang satu dengan yang lain tidak sama. Jadi dinamika di sosial itu memang berbeda satu dengan yang lain. Contoh Lubuk Kertang dimulai dengan konflik. Penyelesaian konflik dulu. Sosialnya duluan gitu ya. Sementara kalau di Halimun ekologinya dulu dikedepankan. Tapi tidak apa-apa, sebetulnya kombinasi dari ketiganya itu. Yang paling penting itu sebetulnya apa sih yang menjadi tujuannya. Dan dari mana dimulai kolaborasi? Biasanya dari orang yang mempunyai kepentingan. Gitu ya, kepentingan. Contohnya, kalau COVID-19 pasti pemerintah dulu. Pemerintah dulu yang punya ide untuk melakukan kolaborasi. Kalau di Taman Nasional, siapa duluan? Taman Nasional juga boleh. Kalau di Lubuk Kertang, siapa yang minta
kolaborasi duluan? Masyarakat. Gitu, masyarakat. Jadi ini tergantung. Kalau di dalam analisis stakeholder, saya belajar dari Pak Bowo ini sebetulnya, kan sebetulnya stakeholder itu bisa dilihat, ada analisisnya, ada yang namanya pengaruhnya kuat, kekuasaannya kuat. Jadi pengaruhnya kuat, powernya juga kuat. Ini di kuadran ini. Ini barangkali yang paling mudah diajak kolaborasi duluan, para pihak yang paling mudah. Kemudian yang punya kekuasaan kuat, tetapi pengaruhnya kecil, itu juga bisa diajak. Maaf nih, seperti perguruan tinggi ini, kan powernya less, tetapi pengaruhnya besar. Itu kita ajak aja duluan gitu. Nah, sementara yang bandel-bandel, misalkan seperti illegal logger, ya nanti pelan-pelan. Tengkulak, ya kita pelan-pelan gitu. Tapi yang penting kolaborasinya sudah kita lakukan. Nah, kita biasanya memulai kolaborasi kalau di tingkat tapak, contohnya kalau di Halimun Salak, kita mulai dari isu yang berkembang di masyarakat. Kalau kita dahulukan macannya, pasti dia akan bilang begini, Pak Bambang, mana yang lebih penting? Macan atau manusia? Nah, itu kan. Itu pertanyaan itu paling sering saya katakan. Kalau saya memulai kolaborasi, apa sih isu yang bisa dua-duanya menyenangkan? Yang cocok, yang sama. Waktu itu yang saya pakai isunya air. Air, Pak Bowo. Jadi, teman-teman, saya katakan ke teman-teman di Cidahu dan juga di Sukagali, kalau musim kemarau, Anda kesulitan nggak air? Sulit, Pak. Gitu kan? Di Cidahu juga sulit air. Padahal, hutan itu sumbernya air. Terus kenapa airnya nggak ada? Karena terdegradasi, gitu. Karena diambil Aqua kalau di Cidahu, gitu ya. Ini maaf kalau ada yang kerja di Aqua, gitu ya. Jadi dengan isu itu, ya, joint observation-nya itu menjadi mudah. Komunikasi antara Taman Nasional dengan masyarakat itu mudah. Ada isu yang menjadi sebuah perkatnya, ya kemudian. Nah, ketika itu terjadi, terus kenapa ya air susah? Ini Pak, karena hutannya rusak. Hutannya rusak kenapa? Karena ada illegal logging dan juga perladangan berpindah. Siapa yang melakukan illegal logging? Siapa yang melakukan illegal logging? Mereka dijawab oleh masyarakat. Dan masyarakat kalau begitu bagaimana? Tinggal petugasnya bilang begitu. Kalau begitu bagaimana? Kalau gitu kita nanamnya jangan digundulin semua jadi jagung ya Pak, tapi dikasih tanaman ya. Ide-ide itu genuine dari masyarakat keluarnya. Sehingga mereka ketika dia keluar dari masyarakat, kalau gitu hutannya dijagain dari orang luar yang mau nebang ya Pak. Itu adalah kolaborasi yang yang dimulai dari orang yang berkepentingan dengan isu-isu yang bisa dinikmati oleh para pihak. Karena apa? Kata kuncinya di dalam kesimpulan saya tadi, benefit, kemanfaatan gitu ya, kemanfaatan itu yang menjadi penting. Nah, oleh karena itu, di kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak, faktanya bahwa air itu penting, kemudian yang kedua adalah masyarakat butuh penghidupan, kemudian owa Jawa dan macan butuh ruang hidup. Nah, kata kuncinya kolaborasinya dengan kesepakatan ruang. Mana ruang zona yang bisa untuk habitat orang hutan, owa Jawa dan macan, mereka akan tanami dengan tanaman yang menjadi preferable untuk mereka, dan mana yang menjadi area agroforestry, ya agroforestry yang disenangi di tingkat masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, membangun trust. Bangun trust, Pak, ya. Bangun trust itu gak gampang, Pak, ya. Sekali cedera habis gitu trust itu. Nah, oleh karena itu waktu saya jadi kepala balai dengan polisi hutan itu kan senangnya pakai seragam, pakai bedil. Saya juga dikasih pistol dulu, beneran Pak, dengan semi otomatik saya dikasih. Cuman percaya apa tidak, 4 tahun nggak pernah saya sentuh. Saya masukin di gudang senjata itu. Karena apa? Mereka akan ketakutan kalau dengan senjata. Senjata utama kolaborasi itu adalah komunikasi di mulut tadi dengan tujuan dan juga isu yang sama tadi. Nah,
biasanya karena kita punya gradasi latar belakang yang berbeda, nggak mudah. Begitu lihat polisi hutan matanya melotot, gitu ya, merasa dia lebih tinggi kuasa, gitu. Merasa petaninya menjadi rendah. Oleh karena itu teknik saya adalah bagaimana orang polisi hutan itu menjadi sebuah fasilitator, bisa tidak melakukan proses trust itu hanya melalui pertemuan-pertemuan yang satu kali di kantor, di kelurahan, atau di kecamatan, tidak. Tetapi programnya itu, yang seperti yang saya katakan perhutanan sosial, 20 hari di lapangan, itu adalah proses membangun trust. Kalau waktu itu di Halimun Salak 1 minggu, saya 1 minggu, dalam 1 bulan, mereka harus di kampung itu. Nah, cara memulainya, jangan langsung ke isu, kalau menurut saya. Memulai trust itu, tidur aja, datang, kita bawa kopi, bawa gula 1 kilo, kopi, bawa Indomie 1 dus. Pak, saya mau numpang tidur di tempat Bapak, boleh nggak ke tokoh adatnya? Boleh. Nggak usah ngobrolin perhutanan sosial, nggak usah ngobrolin Taman Nasional, tapi minum kopi aja bareng dulu. Ngobrol setiap hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama. Pak, sebetulnya Bapak tuh ngapain sih ke sini? Gitu kata petaninya kepada Polhut. Enggak, saya tuh pengen tahu Bapak kenapa sih selama ini ribut terus sama kita, kan gitu. Akhirnya kan muncul ada interaksi, ya, di dalam grafik saya tadi, presentasi saya, tadinya tidak ada trust, sehingga ada muncul trust. Karena proses observasinya dilakukan bareng-bareng, interaksi tadi, sehingga masyarakat juga percaya, oh saya udah dikasih ruang hidup loh dari Taman Nasional. Oleh karena itu Taman Nasional harus kita selamatkan. Caranya gimana? Kalau ada illegal logger, mereka telepon ke petugas tadi. Pak, kan dia nggak punya kekuasaan, hanya gerakan masyarakat. Disitulah saya pikir kerjasama para pihak, gitu ya. Kemudian trust itu muncul, sehingga kemanfaatannya setelah 13 tahun itu saya lihat masih jalan. Jadi Pak Bowo boleh juga ke sana, Pak. Masih ya, Pak. Jalan gitu. Mahasiswa 2 tahun lalu kami ke sana, Pak, tapi lokasinya lain. Lokasinya lain, ya. Nanti saya kira perlu datang ke lokasi yang Bapak maksud. Ya, Sukagali ya. Ya, Sukagali. Baik, saya pikir itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dirjen, yang telah menjelaskan juga soal bagaimana membangun trust yang ditanyakan mahasiswa tadi. Baik, kita jam 12 kurang 20 menit. Kami masih buka lagi. 1 penanya, barangkali ada yang tertinggal? Tidak ada? Ada? Di chatnya ada Saudari Sabrina. Sudah tadi, Pak? Sudah masuk tadi, Pak? Sudah masuk, Sabrina sudah masuk. Oke, nampaknya teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada Ainun. Ada Ainun. Oh, Ainun. Iya. Silakan Ainun. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Bambang. Tadi Pak Bambang menyinggung soal Muara Gembong. Nah, yang saya ingin tanyakan, upaya apa yang telah dilakukan oleh Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk mengatasi peristiwa yang terjadi di Muara Gembong? Karena yang saya dengar dari masyarakat Muara Gembong beberapa bulan lalu, mereka terus menyinggung bahwa pemerintah tidak melakukan upaya apa-apa untuk mengatasi peristiwa di Muara Gembong. Maka dari itu saya ingin meminta penjelasan Bapak mengenai peristiwa yang terjadi di Muara Gembong. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih. Ya. Muara Gembong tuh special case. Jadi memang nggak mudah juga. Sebetulnya itu kan hutan produksi di sepanjang pantai utara Jawa yang lola Perumbu Tani. Tapi di dalam perjalanannya pada waktu yang lalu banyak PHBM yang disalahgunakan. Jadi penggarap-penggarap itu memperjualbelikan garapannya, tambak itu kepada toke-toke yang tuan-tuan tanah. Dan itu semuanya hidupnya di kota. Jadi menjadi tidak mudah menyelesaikan persoalan itu. Jadi ada transaksi gitu ya, transaksi garapan petani kepada orang yang di Jakarta atau di Bandung dan lain sebagainya. Nah, ketika muncul perhutanan sosial,
Muara Gembong kategorinya miskin dan perlu diperbaiki, maka perhutanan sosial itu menjadi sebuah solusi. Tapi nggak mudah juga, karena apa? Ada sekitar 11.000 hektar itu di sepanjang pantai utara Jawa. Tidak hanya Bekasi, tapi Indramayu, Purwakarta, dan sebagainya. Nah, kita mulai dengan memberikan IPHPS, izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ya, IPHPS kepada kelompok Mina Bakti namanya, Mina Bakti, 79,2 hektar untuk 39 KK. Jadi satu KK-nya itu 2 hektar. Tapi nggak mudah itu prosesnya. Ternyata lokasinya itu semua sudah ada yang punya. Tadi yang saya katakan. Akhirnya saya tempuh, jengkel juga. Waktu itu pendahulu saya, Pak Hadi Daryanto. Gini aja, diumumkan aja kepada publik. Kan nggak adil. Kita ini ingin mensejahterakan masyarakat dan mempercayakan masyarakat untuk menjadi pengolah gitu, hutannya. Akhirnya kita umumkan, bagi toke-toke yang punya tanah di hutan produksi yang sepanjang pantai utara itu agar menyerahkan. Kalau menyerahkan, tidak diproses hukumnya. Tetapi kalau tidak menyerahkan, diproses hukumnya. Ya, pada tahun 2017 akhir, itu baru 80 hektar yang diserahkan itu. Ya, itu pun pakai polisi itu. Polisi. Jadi menyerahkan dengan harapan mereka tidak diproses secara hukum. Kadang-kadang perlu juga itu pendekatan seperti itu. Karena kita ingin berpihak kepada yang miskin. Pak, ternyata yang namanya Muara Gembong, untuk direvitalisasi tambak lestarinya tadi, mangrove-nya harus 60%, 40% dalam bentuk tambak. Itu nggak mudah. Apa Pak ternyata? Ternyata yang namanya Muara Gembong secara spasial, geografiknya itu di hilir Sungai Citarum. Kotor. Ya, kotor. Ternyata untuk namanya revitalisasi tambak Faname, itu membutuhkan air yang bagus. Oleh karena itu, kita bangunnya tidak langsung sekaligus semua revitalisasi tambak, tapi kita mulai model percontohan. Jadi Mina Bakti itu menjadi sebuah percontohan. Kita kerjakan 17,2 hektar ya untuk 8 orang petani dulu, dengan dibantu KKP, dibantu dengan Himbara, Bank Mandiri, ya, Bank Mandiri, untuk dengan CSR-nya. Kemudian untuk revitalisasi mangrove yang 60% itu, saya undang dosen kita dari Fautan IPB, gitu. Ternyata menurut beliau, ya ini Pak, airnya, sirkulasi airnya tidak bagus, inlet outletnya, kemudian harus ada juga pembersihan air yang dari Citarum itu sebelum masuk ke tambak itu, namanya IPAL, instalasi IPAL Pak Bobo, air limbah, pengair limbah sebelum itu menjadi di mangrove-nya. Ternyata nggak mudah dan biayanya besar sekali. Nah, sangat besar. Ya, kita tapi sudah berhasil Pak. Makanya Pak Presiden kemarin kan panen pada tahun yang lalu, panen dengan saya. Kemudian pas diuji coba, menurut saya uji coba itu harus berulang karena kita ingin dapat modelnya, karena hasilnya itu masih turun naik. Kemudian mangrove-nya juga tumbuhnya juga masih kurang sempurna, masih ada yang salah itu. Sebelum kita replikasi yang besar, kita perbaiki lagi. Pak, kemarin yang rotasi yang ke-5 dan ke-6, ternyata kan ada banjir besar itu. Itu mengenangi mengenangi tambaknya masyarakat. Singkat kata gagal. Gitu. Jadi kemudian karena itu gagal, kita tunggu lagi untuk siklus ke-7-nya. Gitu. Jadi kita ingin mencari model yang tepat, gitu ya, karena kita tahulah kita kan knowledgeable, gitu ya, dan itu petani dia juga punya knowledge, tapi dikombinasikan keduanya supaya secara ekologisnya bagus, ekologinya juga bagus, dan ekonominya bagus. Tapi lain halnya dengan yang Muara Kertang itu. Kalau yang Muara Kertang, airnya bagus. Jadi hasil Faname-nya bagus, mangrove-nya bagus. Jadi ini saya yang Muara Gembong
masih pokoknya ilmuwan ini harus mikir deh kayak ini di situ. Saya juga belum kepikir. Jangankan saya, saya background-nya orang kehutanan, orang KKP juga masih bingung gitu ya. Gimana ya? Kok ini nggak berhasil? Hanya berhasil dari 6 kali tadi 3 kali saja Pak yang panen terus berhasil. Yang 3 itu gagal. Gagal karena alam ya. Alam itu karena tadi banjir Pak yang merendam. Ada juga hama. Hama itu juga belum dipahami gitu, belum terpahami. Nah oleh karena itu Ainun pemerintah sudah melakukan, kami nggak mau ceroboh, jadi baik dan benar. Jadi caranya dengan pemodelan, nanti kalau modelnya sudah bagus kita replikasi. Dan bukan tidak mungkin kita dengan dana KUR tadi, kalau dari pemerintah juga mungkin berat juga kalau untuk membuat tambak, mahal sekali biayanya Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Mohon izin Pak Bowo karena sudah mau menjelang zuhur Pak dan perkuliahan juga akan berakhir. Mungkin sebentar lagi akan kita akhiri. Ada semacam wrap upping gitu dari Pak Dirjen dan Pak Bowo untuk mengakhiri kuliah ini Pak. Silakan Pak Dirjen, barangkali ada perlu anjuran, nasihat, dorongan untuk para mahasiswa kami. Ya baik, terima kasih para mahasiswa lulusannya jangan ragu kerja di tingkat tapak, bantu kita. Walaupun kecil itunya dapatnya, tetapi dapat pahalanya besar karena itu bisa membantu untuk menyelesaikan konfliknya, membantu masyarakatnya untuk lebih sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing kepada teman-teman di IPB. Baik, para mahasiswa tadi kita mendengar begitu komprehensif penjelasan dari Pak Dirjen tentang maksud yang terkandung, prinsip-prinsip dasar, tujuan, cara pendekatan, bahkan kemudian down to earth, langsung kepada kasus di Lubuk Kertang, dan satu lagi Muara Gembong, panjang lebar. Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan Pak Dirjen sangat transparan mengungkapkan, termasuk kelemahan-kelemahan kendala yang dihadapi dalam kasus terutama di Muara Gembong. Inilah yang justru akan membangun trust, ya, membangun kepercayaan. Tadi ditanya juga oleh teman saudara, bagaimana membangun kepercayaan, saudara Farid, memang tidak mudah dan harus dimulai. Dan di sini saya kira dengan tadi babak awal dimulai dengan virus corona, itu tidak lain karena kalau kita lihat di pelajaran-pelajaran melalui kita baca di berita-berita media sosial, trust itulah yang bisa membangun segera penyelesaian virus corona itu selesai di satu wilayah karena ada kepercayaan rakyat dengan pemimpinnya, pemimpin percaya atas kemampuan rakyat. Saw beauty in the selflessness of giving. Heard sorrow in the song